Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Karin Dakuni. Saya mahasiswa dari STTM Nias Barat. Saya semester 4, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah dipercayakan kepada saya, yaitu Kristologi. Di dalam Kristologi ini ada pengertian Kristologi. Kata Kristologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Kristos. Artinya Kristos, dan Logos artinya perkataan firman, ilmu ajaran. Artinya ajaran tentang Kristus. Jadi Kristologi adalah doktrin tentang Kristus yang merupakan poros studi teologi. Saya akan juga menjelaskan tentang eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Pengakuan iman Kristus sepanjang masa yang menegaskan bahwa Yesus Kristus juru selamat dunia, Sang Penebus, didasarkan atas kebenaran tentang Dia yang antara lain meliputi, yaitu bagian A, Ia adalah juru selamat segenap umat manusia dan seisi dunia. Ia adalah juru selamat manusia dari kekekalan sampai kekekalan. Ia adalah penyelamat sempurna. Karya penyelamatnya sempurna bagi mereka yang ditebusnya. Yesus Kristus dalam preventif teologi Alkitabiah. Dari perspektif akademi, dapat dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah poros studi bagi teologi Kristen yang menjelaskan bahwa kebenaran konsep teologis seorang sangat ditentukan oleh pemahaman kristologisnya. Kristus dalam kekekalan masa lalu. Salah satu problema sekaligus keunikan yang paling menarik dalam mempelajari pribadi dan karya Kristus adalah masalah keberadaannya dari waktu kekekalan masa lampau. Oleh sebab itu, membahas Kristus sebagai person kedua dari Tritunggal harus dilihat sebagai person Allah yang bersifat kekal, itu sebagai yang awal dan yang akhir. Eksistensis Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Tangkala Yesus menyatakan, "Aku ada sebelum Abraham jadi." Maka ia sedang mengungkapkan prakondisi eksistensinya yang adalah Yahweh.
hal inilah yang menjadi latar belakang bagi eksistensis inkarnasinya. Kebenaran tentang keberadaannya yang kekal ini adalah dasar penting bagi doktrin ortodonya mengenai Yesus Kristus adalah Allah yang kekal, yang ada dan berada dengan dirinya, dengan sendirinya. Di dalam ekstensis Yesus Kristus dalam perjanjian lama ini ada yang dimaksud dengan yaitu satu, Harun dipanggil untuk mempersembahkan korban setiap harinya, sedangkan Yesus mempersembahkan dirinya sekali untuk selamanya. 2. Habel dalam tipologi Habel terlihat Kristus disajikan sebagai gembala sejati yang mempersembahkan korban berdarah yang diterima Allah sebagai ketaatan terhadap perintah Allah. Habel dibunuh oleh Kain yang melembangkan dunia. Demikian pula Kristus dibunuh. Sebagaimana persembahan Habel diterima Allah, demikian juga persembahan Kristus diterima. Ketiga, Adam adalah kepala ciptaan lama, sedangkan Kristus adalah kepala ciptaan yang baru. Kita bisa lihat dalam Roma pasal 5 ayat 14. Baik Adam maupun Yesus masuk ke dalam dunia ini melalui tindakan istimewa dari Allah. Keduanya masuk ke dalam tanpa dosa. Keduanya mewakili satu kaum. Keempat, Daud. Hubungan sejarah dan nubuat antara Daud dan Kristus sudah umum dikenal, namun hubungannya secara tipologi sering diabaikan. Daud adalah tipe tentang Yesus yang mula-mula adalah gembala dan kemuliaan menjadi raja. Kelima, Isa maupun Kristus sama-sama merupakan mujizat sejati. Kelahiran keduanya merupakan janji Allah jauh sebelumnya. Keduanya dikasih oleh bapa-bapa mereka dan keduanya disebut sebagai anak yang tunggal. Di sini juga bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, atau kita juga bisa lihat dalam Ibrani pasal 11 ayat 17. Keenam, Yusuf adalah gambaran Kristus paling lengkap dalam perjanjian lama. Ketujuh, Yosua artinya Yehova. Yusuf artinya Yehova, menyelamatkan. Di dalam
Di dalam tipologi Yesus dalam peristiwa-peristiwa perjanjian lama, yaitu 1. Pakaian Adam dan Hawa. Alkitab mencatat satu perkara indah yang dikerjakan Allah bagi umat manusia di tengah-tengah kejatuhan dan hukuman dosa. Adam dan Hawa. Tuhan adalah yang berinisiatif membuat pakaian dari kulit binatang untuk masuk dan untuk istrinya itu. Untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu menekankannya kepada mereka. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 21. Kedua adalah pemeliharaan dalam bahtera. Di tengah-tengah hukuman yang sedang dijatuhkan Allah kepada seluruh dunia, Allah meluputkan orang yang benar dari penghukuman yang merupakan aspek utama dari pekerjaan Yesus Sang Juru Selamat ketika pembebasan dari Mesir. Seluruh lukisan tentang Israel yang dibebaskan dari Mesir dan dibawa melalui padang gurun di tanah perjanjian adalah sumber utama dari tipologi dan lukisan yang menggambarkan pekerjaan keselamatan dari Kristus. Keempat, masuk tanah perjanjian. Berani laut terberau melalui air laut yang terbelah menggambarkan kematian Kristus sebagai jalan kemenangan atau pintu masuk untuk menikmati harta rohani di dalam kekayaan dan hikmat Allah. Di dalam pembahasa saya juga, Yesus Kristus dalam nubuatan perjanjian lama. Nubuatan Kristus dalam perjanjian lama dikenal dengan istilah nubuatan mesianis, yaitu berita yang diberitakan oleh Allah melalui para nabi yang juga disebut sebagai manusia Allah atau hamba Allah tentang pribadi Kristus dan peristiwa-peristiwa yang dialaminya, yaitu 1. Nubuat tentang kelahirannya. 2. Nubuat tentang pribadi dan karya Kristus. 3. Nubuat tentang penderitaan dan kematian Yesus Kristus. 4. Nubuat tentang kebangkitan Kristus. Ada juga gelar-gelar Yesus dalam perjanjian lama, yaitu 1. Yesus Kristus Yahweh. 2. Yesus Kristus Elohim. 3. Yesus Kristus Adonai.
Di dalam penjelasan saya ini juga ada penjelasan tentang eksistensi Yesus Kristus dalam perjanjian baru, yaitu satu, inkarnasi Yesus Kristus. Inkarnasi Kristus di dalam dunia menjadi landasan dan bukti konsistensi dalam kesetiaan Allah dalam memenuhi rencana Salomnya yang kekal, yaitu satu, problematika inkarnasi. Dalam prainkarnasi Kristus, Ia telah memiliki segala sifat dan atribut Allah. Kedua, pengertian inkarnasi Kristus. Secara hurfiah, istilah inkarnasi tidak ditemukan dalam Alkitab, namun demikian hal itu sudah menjadi suatu istimewa yang baku dalam tradisi teologi Kristen. Ketiga, tujuan inkarnasi, yaitu bagian A, menyingkap diri Allah Bapa. Bagian B, menjadi kurban penebusan dari dosa. Bagian C, menghancurkan kuasa setan. Bagian D, menukurkan janji Allah, menghapus dosa. Bagian E, menghapus dosa. Bagian V, menjadi teladan bagi manusia. Ada juga teori kenosis, yaitu satu, teori tomatis, delix, dan kro. Hanya itu penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.